Oke. Halo, halo. Halo Bu, Halo Bu, sore Bu. Oke, kedengeran ya? aman Bu. Dengar. Oke. Ini ada 9 ya, ada 9 mahasiswa yang sudah hadir dari berapa nih totalnya? Hmm, totalnya berapa? Dari Oh, kalau 70. nggak salah Bu. Ada 9 mahasiswa dari 70 mahasiswa total. Oke, kita mulai saja ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bu. Oke, hari ini Waalaikumsalam, Bu. adalah Vikon terakhir ya sebelum kita UAS. Nah, UAS itu kita mulai tanggal serentak ya, UASnya tanggal berapa nih? Tanggal 24 ya, 24 yang berlangsung selama 2 minggu. Nah, UAS ini tidak ada susulan UAS ya, karena 2 minggu ini untuk pengerjaan UAS sudah cukup panjang gitu ya. Oke, sebelum ke materi, ada beberapa hal yang akan disampaikan terkait mekanisme perkuliahan tentang presensi. Oke, ini saya izin share screen. Ini sudah muncul? Sudah Bu, Sudah, sudah Bu. Bu. Sudah, Bu. Udah ya. Oke, ini kita cek nih sesi 11 siapa aja yang tidak mengikuti asinkron di LMS. Jadi saya menggunakan fungsi di Excel menggunakan count blank. Count blank itu kan menghitung sel yang kosong. Artinya tidak ada aktivitas sama sekali. Berarti kalau kita lihat nih, dosen memposting di LMS ada berapa postingan di sini? Ada berapa? 7 Bu, 7, Postingannya 7. Oh, 2. satu, dua. Berarti ada 2 postingan yang di-share Ya. oleh saya di sesi ke-11 ya. Oke, ini saya itu ke bawah ya. Lalu saya sorting berdasarkan banyaknya yang sel yang tidak ada aktivitasnya. Berarti kan di sini 7 ya. Nah, berarti ini nih ketahuan kelihatan nih yang tidak ada aktivitas asinkron sesi 11. Berarti ini ya karena sudah lewat waktunya, lalu sekarang udah sesi ke-15, berarti ini sudah tidak bisa. Ini auto alpha gitu. Ya, sekarang kita cek lagi yang sesi 12. Sesi 12 ya, kita sorting. Nah, ini ada masih banyak nih. Ya, padahal kemarin sudah saya kasih kesempatan nih terakhir ya kan untuk mengakses asinkronnya. Minimal kalian kalau ingin presensinya hadir, minimal itu setidaknya ya download materi satu. Ini saya sorting, berarti di sini contoh ya, misalnya eh, Muhammad Rafi. Nah, Muhammad Rafi dia mengakses materi dengan mendownload satu satu file PPT gitu, tapi tidak mengerjakan kuis juga masih saya anggap hadir gitu, cuma satu gitu, ngeliat doang. Ini kan ngeliat doang nih, ngeliat postingan doang, ini masih saya hadirkan gitu ya kan. Masa sih ngeklik download aja nggak bisa gitu. Nah, ini berarti kan ini artinya tidak membuka LMS sama sekali gitu ya. Jadi parameter presensinya dari mana ya, dari situ gitu. Ya berarti ini sudah saya cek lagi. Ini sama ya, sesi 13
Coba sesi 13 ini mana nih? Kita sorting bagian maksimalnya. Berarti semakin maksimal di sini berarti dia tidak ada aktivitas LMS. Selnya yang dihitung kosongnya kan. Nah, berarti ini gitu. Ya, sesi 13, sesi 14. Sesi 14 yang minggu lalu ya. Minggu lalu ini data laporan tadi, laporan ini ya, Excel ini baru saya download barusan gitu. Harusnya yang semalam ada aktivitas LMS pasti akan dicatat ya. Nah, ini sesi 14. Coba sesi 15 nih. Sesi 15 saya upload materi hari apa? Selasa, Bu. Hari Selasa apa Rabu Selasa. gitu, Bu. 2 hari yang lalu. Nah, 2 hari yang lalu. Batas asinkron ini sampai hari apa sih? Hari Minggu, Bu. Hari Minggu. Berarti Besok masih ada waktu. Oke. 2 hari. Kita lihat ya. Udah sampai mana? Hmm. Nah, ini banyak yang nggak apa-apa. Karena kan belum batas waktunya. Nah, ini masih ada yang tidak ada aktivitas. Coba yang ada download doang ada nggak nih? 6. Coba kalau semuanya lengkap, misalnya, nah ini nih, ada Ahmad Asyari, Ahmad Sofiullah, ada Joanne. Nah ini berarti kan dia ada eh, akses materi ya, sama Vicon gitu. Ya, Vicon ini bisa berupa komen-komen di Viconnya atau hadir di Vicon gitu. Oke, terkait presensi ini sudah fix ya, tidak ada perubahan lagi. Jadi kalau kalian ada komplain, Bu, saya merasa udah asinkron gitu. Ya udah, tunjukkan buktinya gitu. Tunjukkan buktinya sesuai nggak sama rentan waktunya gitu. Kalau sudah lewat dari waktunya ya udah gitu ya. Oke, terkait presensi ada yang mau ditanyakan? Halo, halo. Aman, Bu. Yakin aman nih. Padahal termasuk gak aman loh ini kelas ini. Dibanding kelas yang lain ini termasuk gak aman. Karena banyak nih yang alfanya lebih dari 5 gitu. Dari 70 mahasiswa. Ya, semoga aman Bu. Ya, gitu. Ya, kita lihat nih kenapa presensi ini selalu saya beritahu terus-menerus ya. Dari awal perkuliahan ya sampai sekarang. Kenapa coba? Kenapa coba? Presensi selalu saya ingatkan. Kenapa? Karena berpengaruh di nilai. Berpengaruh di nilainya di mana? Kehadiran, Bu. Kehadirannya bobotnya berapa? Coba lihat bobotnya berapa? 30%. 30%. Oke lah kalian misalnya dari sesi pertama ya. Dari sesi pertama sampai sesi hari ini hanya alfa 2 kali gitu. Alfa 2 kali kira-kira berapa persen kalian dapat nih? Dua kali alfa berarti kan kisaran 80% ya. Nah, berarti kalian 7. bisa nih
toleransi kehadiran saya gitu. Misalnya, gak apa-apa deh saya presensinya alfa dua sesi atau dua pertemuan masih bisa aman untuk segi nilai gitu. Jadi setidaknya 80% itu sudah didapatkan ya. Nah, lebih bagus lagi dari sesi pertama sampai sesi ke-15 itu hadir semua gitu ya. Lagian apa susahnya coba akses asinkron coba? Ada yang mau ini nggak cerita nggak kenapa bisa susah gitu? Kenapa? Apa yang bikin kalian susah untuk asinkron? Coba saya pengen dengar dari segi mahasiswa. Ada yang mau ini memberikan pendapat silakan. Izin Bu. Oke, silakan. Nah, kalau kadang sih Bu, kalau saya paling terkendalanya karena sambil bekerja Bu. Bekerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai selesai Bu. Selesainya jam? Kalau saya sih mayoritas malam sih Bu. Nah, di sela-sela itu kan pasti ada diemnya kan. Nah, kalian bisa tuh dilihat dulu. Bisa Iya Bu. Kalau lewat HP juga bisa kan paling- akses Iya, LMS. Download aja kan, download bisa Bu. sambil merem juga bisa. Presensi udah dapet Bisa. gitu. Terus apa lagi coba? Harusnya bisa ya Paling dari segi mahasiswa selama yang ada ngebalancing internet kerja dengan gitu. Ya, ada lagi? Oke, silakan. Ayo, ada lagi nggak? Dari Mas Muzakir, silakan. Kalau saya sih seringnya ada notifikasi tapi nggak sempat gitu. Akhirnya kelewatan lupa gitu loh Bu. Jadi biasanya memang muncul notifikasi ada update upload materi gitu. Oke. Tapi mungkin pada saat di jalan, tapi ninggalin aja gitu. Akhirnya kelupaan juga bukannya. Begitu Bu. Nah, Nah, kalau misalkan udah notifikasinya dihapus, itu nggak muncul-muncul lagi. nah Kadang-kadang itu gitu Bu. dia ya. Jadi usahakan karena kalian berkuliah sambil bekerja, berarti otomatis ada dua kewajiban yang secara paralel harus dilaksanakan. Itu kan sama-sama kewajiban. Gitu. Berarti harus nih waktu kalian banyak yang terkuras ya dari segi bekerja dan segi kuliah. Gimana caranya di dua aktivitas itu bisa berjalan dengan baik gitu kan? Ya. Oke, dari Mbak Maria silakan open mic bisa nggak? Halo? Maaf Bu, tidak bisa open mic. Untuk Maria, presensinya gimana di kelasnya Pak Riyad? Ada alfanya nggak?
Oke ya. Handphone saya malah tidak muncul notif dari LMS, Bu. Ya, berarti ini ya, jangan fokus di HP aja, tapi ada device pendukungnya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan terkait presensi? Ini masih presensi nih. Oke, kita ke ini dulu nih, ke si akad dulu ya. Si akad, oke, untuk penilaian ya. Parameter penilaian itu kan sudah ada di UTS dan tugas ya. Ini yang sudah saya berikan, ini ya. Berarti kalian sisanya apa lagi? Supaya mendapatkan nilai A tuh kalian ngapain lagi sih? Ikutin UAS, Bu. Oke, UAS ya, UAS 30%. Oke, berarti kalian kan sisa UAS aja ya. Berarti dikit lagi nih ya. Jangan jangan sampai terlewat ya. Jangan mentang-mentang kalian di tugas dan UTS itu dapat 100, kehadirannya di atas 80, tapi UASnya gak ngerjain, dapat C. Dapat C ini. Meskipun C ini lulus ya, meskipun C ini lulus, tapi transkrip nilai itu ya sampai selamanya juga gak akan bisa berubah. Kalian ngelamar kerja ada transkrip nilai C itu pasti akan terus di situ di kertas itu gitu ya. Apalagi nilai D. Nah, ya nilai D. Jadi pastikan kalian lebih semangat ya karena ini kan sisa di ujung semester aja nih, sisa UAS aja. Jadi jangan menghilang. Justru saat UAS ini harus maksimal gitu ya. Oke. Itu terkait penilaian ya. Oke, kita ke materi. Oke, sekarang ke materi komponen diagram. Oke, di sini kita belajar tentang software implementation tool. Berarti ada tools untuk penunjang membuat aplikasinya gitu ya. Nah, toolsnya itu bisa berupa pemodelan, alat pemodelan, dan sistem manajemen untuk kegiatan analisis dan desain. Nah, mata kuliah ABO ini outputnya adalah analisa. Analisa berupa desain perancangan saat kita akan membuat sistem. Nah, di sini kan banyak jenis software yang akan digunakan ya. Seperti untuk modeling ya. Modeling tools. Nah, ini kan banyak nih untuk pendukung UML-nya. Nah, di sini di dalam kalau kita ingin memodelkan suatu perancangan ya, suatu aplikasi ya. Nah, di dalamnya itu pasti ada bahasa pemrograman ya, ada Java, C++, dan VB dari model. Nah, kalau ini kan model sederhana ya, perancangan sederhananya. Atau kalau kata lain modeling itu apa sih? Kata lain modeling. Jadi kan kalau di dunia nyata itu kan terlihat nih, kalau di sistem namanya apa? Namanya modeling. Nah, modeling ini seperti simulasi. Simulasi apa yang akan dibuatnya.
Nah, lalu juga untuk modeling tools juga untuk database relasi. Nah, database relasi ini kan untuk disimpan di database ya. Database relasi berarti kan ada beberapa tabel. Tabelnya lebih dari satu yang dimana saling berhubungan, saling berelasi. Nah, database ini nanti akan diimport ke DBMS. Namanya apa DBMS-nya? Misalnya PostgreSQL. PostgreSQL. Nah, ini untuk pengolahan database-nya. Ya, ini juga sama untuk pemodelan tool-nya. Ya, lalu ada compiler, interpreter, dan runtimes. Nah, compiler ini adalah compile itu apa sih? Kalau kita udah bikin codingan nih di sini nih, ada instruksi algoritma di sini. Udah beres nih dari apa sih? Dari include stdio.h sampai print, lalu ada algoritmanya, misalnya ada if else atau ada fungsi for. Nah, kalau semua sudah dirancang ya codingan bahasa C-nya, nanti kita sisa pencet tombol compiler. Nah, ini untuk apa? Untuk apa sih? Untuk running programnya. Ya, kita melihat outputnya yang dibuat gitu. Nah, makanya di sini ada compiler. Nah, compiler ini biasanya ada di bahasa C++. Ya, untuk membangun execute kita akan execute itu apa bahasa Indonesianya? Eksekusi programnya ya. Kalau ada error berarti kalau ada pesan error berarti diberitahu errornya apa. Oh, kurang kurang ini titik koma, kurang kurung buka, kurung tutupnya. Nah, ini ya execute-nya. Nah, untuk pemrograman Java juga sama. Java juga memerlukan compiler juga ya. Lalu ada program runtime dan library. Nah, library ini apa sih? Library apa di Java? Ada yang tahu nggak contoh library? Contoh library. Ayo, library apa? Di Java nih. Java itu kan tools kan? Ya kan? Java ini kan tools. Kita kan bicara tools. Nah, tools nih segede gini nih, tools. Nah, di Java ini sama aja. Berarti kan bahasa pemrograman Java di mana ada library. Nah, library ini seperti contoh-contoh jalan cepatnya gitu. Misalnya di sini ada algoritma apa yang diketahui? Algoritma yang terkenal apa? Misalnya algoritma Naive Bayes, ya Naive Bayes berarti nggak perlu nih kalian em, mentranslatekan dari rumus Naive Bayes itu ke bentuk ini bahasa pemrograman, tapi cukup mengambil library algoritma Naive Bayes. Nah itu ya bedanya ya. Oke, lalu ada apa nih? Crash. Nah, ini seperti Java dan dikompilasi ke MSIL ya, Microsoft Intermediate Language. Ini juga sama ya, mirip Java ya. Nah, sekarang ada visual editor. Berarti ada kata-kata visual dan editor. Ini ngapain? Visual. Visual itu apa sih? Visual. Ada yang tahu? Ayo kita belajar istilah di ilmu komputer nih, ada visual, ada editor gitu. Apa visual itu? Media penggambaran. Visual gambaran ya, yang terlihat kan
Visual dapat dilihat, Bu. Benar. Ya. Berarti kan kita bicara karena ini rencananya kan ini ceritanya nih akan membuat sistem. Nah, sistem itu kan kita lihat antar mukanya. Antar muka itu apa? Antar muka apa? Merancang antar muka apa? Tampilan di tampilan ya. Tampilan sistem itu seperti apa? Nah, itu kita buat rancangan dulu ya. Sebelum tahapan implementasi, berarti kita buat perancangan secara kasarnya. Nah, kalau zaman dulu, ya, zaman dulu karena belum ada software-software yang mendukung untuk perancangan antar muka, dulu tuh saya nih masih inget nih, kita bikin storyboard dari kertas dulu, lalu dibuat digambar pakai pulpen, dibuat kasarannya. Nah, kalau sekarang visual editor nih, berarti ada softwarenya supaya tahu nih seperti mockup, tahu nggak? Ada yang tahu mockup? Mockup. Ya, ini juga sama perancangan antar mukanya. Jadi terlihat nih warnanya apa. Misalnya kita bikin rancangan nih, rancangan sistem. Misalnya ini tampilan webnya, ya, tampilan sistemnya. Berarti kan kita perhatikan interaksi manusia dan komputernya. Umumnya untuk navigator di sistem itu di mana? Minimize, maximize, tombol exit di mana umumnya? Di mana? Sebelah sini kan? Nah, sebelah sini berarti kan agar user yang kurang, bukan kurang ya, belum ja- user yang jarang mengeksplor sistem, ya, user yang baru pakai komputer tuh udah tahu, oh ini biasanya di sebelah sini nih, ya, simbol di sini apa nih? Gini, gini, gini kan? Nah, lalu akan butuh apa nih untuk visual editor? Kan di sini butuh eh, toolbar ya, toolbar untuk menu-menunya gitu. Nah, di sini baru kontennya. Nah, konten di sini berarti kan butuh tombol next atau previous. Nah, di sini kan kita butuh atau ada tombol selanjutnya. Nah, itu ya disesuaikan ya. Nah, di sini juga menangani kontrol yang mewakili komponen non visual ya. Seperti link ke database atau proses komunikasi. Oke. Sekarang ke software ya, integrated development environment. Ada yang pernah pakai ini? Ada yang pernah pakai ini nggak? Ini yang biasa ngoding. Ayo, ayo. Mas Iwan, ini mic-nya nggak bisa ya? Ayo coba IDE apa nih? Ini anak anak informatika banget harus tahu nih software ini. Ada Mas Rijal nih. Mas Rijal silahkan, ada yang pernah menggunakan ini? Silahkan. Ya, Bu. Itu seperti yang dibilang Mas Iwan, Bu.
Ya, IDE itu editor yang eh, sudah terintegrasi lengkap fiturnya ya untuk proses development. Jadi biasanya ya di sana eh, contohnya itu kalau yang terkenal ada Eclipse, NetBeans, itu yang open source ya. Kalau sekarang ya mungkin yang kayak Microsoft Visual Code ya, Microsoft Visual Studio, VS Code itu. Jadi biasanya sih terintegrasi bisa buat editor, ngetik codingnya di situ, terus ada autocomplete, kemudian ada ini deteksi kesalahan sintak dikasih tahu, Hmm. terus bisa nge-link, kalau diklik akan link ke file yang diimport, terus juga biasanya support ini koneksi database juga. Jadi nggak Oke. perlu, kalau yang sederhana ya nggak perlu database studio administrator, bisa pakai IDE juga itu, Bu. Oke. Berarti di IDE ini eh ngoding pakai PHP bisa nggak? Ya Bisa kalau kan? bisa, kalau kayak Eclipse, NetBeans itu semua language dia support gitu. VS Code juga semua language dia support kan. Tinggal biasanya kita install extensionnya aja. Kalau Oke. pas coding PHP ya kita install extension PHP biar nanti highlight style code-nya ya ke PHP bisa support itu. Oke. Nah, ini ya. Jadi nanti kalau kalian skripsi ya atau ada project, boleh nih menggunakan tools ini ya. Kalau yang general bisa Bu, tapi ada IDE yang hanya menjalankan satu bahasa, misal CodeBlocks C++. Oke, kalau CodeBlocks ini kan fokus ke C++ aja ya. Gak bisa tuh CodeBlocks pakai bahasa apa tuh? Python bisa nggak? Gak bisa deh, Python. Gak bisa ya. Jadi kalau CodeBlocks ini cukup C++ aja. Oke, nah sekarang ada konfigurasi manajemen tools. Nah ini berarti ada ada kata manajemen berarti ada alat kontrol ya. Jadi di sini untuk versi file ya, jadi jika ada perubahan data ya, perubahan database atau filenya, kan selama aplikasi itu dibuat kan pasti ada pembaharuan karena itu pasti kita buat konfigurasi manajemen toolnya untuk mempertahankan jika ada perubahan gitu ya. Nah, selanjutnya ada kelas browser. Nah, ini termasuk bagian dari IDE atau editor visual ya. Nah, awalnya ini sebagai cara browsing melalui kelas. Nah, ini apa nih? Ada yang pernah tahu nggak? Kelas browser. Bagian dari IDE. Dokumentasi API Java nih. Disediakan dalam format hypertext browsable. Coba ada yang tahu nggak? Kelas browser. Oke, kalau ini lebih ke ini ya, OOP ya, Object Oriented Programming. Nah, ini sama aja nih ya untuk menelusuri struktur kode. Ya, sama juga ini kalau ini buat ngodingnya ya, tapi lebih ke OOP. Lalu ada Ya, manajer komponen. itu Gimana Mas apa Rijal? kalau di IDE yang support
kelas browser itu kalau kita ngeklik sebuah kelas, nanti akan ada informasi itu Bu, apa informasi tentang kelas tersebut. Itu disebut kelas browser itu Bu. Oke. Ya. Jadi ada informasi kelas atau objek dari dalam proyek yang sedang dikerjakan itu. Misalkan tampilan hierarki tentang kelas, metode, atribut, dan lain-lain itu. Kayak kalau di VS Code itu ada fitur juga yang mirip dengan kelas browser namanya outline. Kalau Visual Code kita klik outline, nanti di situ adalah kamusnya, nama fungsinya apa, variabelnya apa gitu. Tapi kalau kayak di NetBeans atau Eclipse namanya kelas browser gitu. Oke. Ini open source nggak kelas browser ini? Iya, open source Bu. Open source ya? Ya. Oke. Sekarang ke manajer komponen. Alat untuk mengelola komponen dan dependensi mereka. Komponen-komponen menyediakan mekanisme untuk Ini kalau di Node.js itu npm itu Bu. Kalau di PHP Composer. Gitu. komposer. Iya, kalau di PHP Composer untuk apa install, remove, upgrade komponen itu Composer. Kalau di Node.js npm, npm install, npm atau yarn ya, yarn add gitu. Untuk Nah, mengelola komponennya itu apa? komponen ini library Bu. Lebih ke apa sih kalau komponen di ini? Kita bikin sistem ada komponennya apa aja? Komponennya apa aja? Ini library pihak ketiga yang kita tinggal pakai Bu. Kalau database bisa nggak? Database kalau database jarang ya Bu. Ini lebih ke library ya, library-nya ya. Ya, Oke, sekarang ada DBMS, Database Management System. Nah, ini juga di dalam DBMS ada sistem server. Server itu apa? Untuk mengelola apa sih server? Menyimpan apa? Server ini komputer bukan? Kan kata server ini kan sering-sering didengar nih. Ini servernya down, nih servernya down. Berarti apa nih? Sistem server. Apa server ini? Untuk mengirimkan database ke database yang lain bisa nggak? Jadi ada ini ada apa sih jalur yang bergerak di sini. Jadi ada beberapa database, ya kan? Database itu jadi bisa saling bergerak di sini sistem servernya, ya. Lalu ada perangkat lunak klien. Nah, kalau klien berarti di sini di luar dari database umumnya ya. Ada interface administrasi, ODBC, dan JDBC driver. Ada server, ada klien, ya nggak? Server dan klien. Ya, berarti kan di antara ini kan saling berhubungan di sini.
Lalu DBMS juga ada untuk alat mengelola database dan melakukan tuning kinerjanya. Nah, database itu hal yang dikelola itu apa di dalam database? Apa yang dikelola? Database update data, hapus data, ya. Lalu ada seperti DBMS yang sering didengar itu ada Oracle. Nah, Oracle juga dengan banyak alat ya, server aplikasi mereka sendiri. DBMS yang sering didengar apa? Yang gampang diaplikasikan apa? Ada yang sering menggunakan nggak? Mengolah database selain Oracle? Silakan. Yang paling sederhana deh, mengelola database pakai apa yang di itu, yang di Microsoft. Apa? Microsoft itu apa aja sih isinya sih? Ayo balik lagi. Microsoft Access. Microsoft Access itu bisa juga tuh kita buat ini database. Nah, di situ bisa kita mengelola database-nya dengan fungsi-fungsinya juga sama di situ. Bahasanya ya. Lalu juga ada PostgreSQL ya. Kalau servernya pgadmin gitu. Yang open source Mas Rizal sering pakai DB River Community, Bu. DB River. Nah, ini baru saya dengar. Gimana nih DB River? Mana nih? Ini ya. Nah, ini. Nah, ini boleh nih kalian explore ya. Nanti kan kalian dapat mata kuliah PostgreSQL kan. Nah, nanti kalian belajar. Tapi lebih ke PostgreSQL sih ya untuk toolsnya. Oke, sekarang ada software Korba. Ya, Korba di sini untuk menangani, menyusun, dan unsmarsaling, peminatan, dan beda-beda. Nah, Korba ini apa nih? Layanan registra ya lah. IDL compiler juga bisa menggunakan Korba. Lalu ada application container. Nah, di sini ada web container seperti Tomcat ya. Ada aplikasi servernya. Ini ya, banyak nih. Lalu ada testing tool. Ini untuk pengembang untuk tes ya. Alat uji otomatis. Nah, ini untuk tes apa sih? Testing tool. Tes softwarenya atau apa? Apa yang ditesting? Aplikasinya Bu dites. Udah jalan dengan baik atau belum? Berarti pada saat uji implementasi menggunakan testing tool ini bisa ya? Iya Bu. Oke.
Oke, lalu ada instalasi tool, ini juga sama, otomasi ekstraksi file dari sebuah arsip ya. Apalagi nih? Installation tool. Ya iya, berarti kan butuh ekstraksi file. Ya. Lalu ada konversi tool. Conversion tool ini ekstrak data dari sistem yang ada. Nah, ini juga bisa nih untuk membersihkan data nih. Menghapus duplikasi atau nilai-nilai yang tidak valid. Ya. Masukkan ke dalam database untuk sistem yang baru. Oke, lalu ada documentation generator. Ini untuk model dokumen dan kodenya sama ya. Kalau ini kan buat modding juga nih untuk menghasilkan HTML untuk mendokumentasi API kelas dalam aplikasi. Oke, ini untuk coding dan standar dokumentasi. Nah, kita buat standar penamaan yang disepakati di awal proyek. Nah, di sini ada kelas nih. Kalau kita ada kelas campaign ya, berarti kan harus ada atribut dan operasinya. Atributnya apa? Dari kelas campaign. Berarti atribut title, operasinya apa? Misalnya record payment. Berarti kan di sini ada atribut title ini dari tabelnya. Tabel dari kelas campaign. Ya. Lalu kata-kata yang digabung bersamaan. Nah, seperti ini ya. Ini untuk standar dokumentasi. Nah, ini berarti harus ada konsisten ya. Seperti ini, kalau ada dua kata yang bersamaan, kita gabungkan dengan kapital di sini. International Campaign. Nah, ini juga sama. Campaign, F-nya besar, D-nya besar. Lalu ada get notes, N-nya besar. Nah, kalau ada kurung buka, kurung tutup, ini artinya apa? Ini apa sih? Operasi ya. Operasi ini kan seperti perintah get notes, record payment, gitu. Ya. Atau hapus data, delete data, edit data, kurung buka, kurung tutup, ya. Nah, sekarang notasi Hungaria ya digunakan dalam bahasa C dan C++. Oke. Oke, ini kan kita bicara notasi ya. Notasi ini kalau di apa sih bahasa di tulisan di codingnya untuk arti boolean ini bisa kita ganti menjadi B kecil ya. B order close gitu. Ordernya O-nya besar, close C-nya besar. Lalu ada pengganti nih dari kata tipe data integer, kita ganti I. Nah, di sini ada nih I order line number. Ya, L-nya besar, N-nya besar. Lalu ada ini nih, button. Button biasanya apa sih kalau kita bikin fungsi di C++? BTN aja, ganti BTN close order. Gitu ya. Jadi ini untuk membuat variabel. Ya. Variabel ini kan bisa kita ciptakan sendiri ya nggak? Ya nggak? Variabel misalnya variabel unsia informatika. Gitu. Ini bisa. Ya. Oke, sekarang ke satu standar lainnya. Kalau disatukan berarti harus ada kapitalnya. Kalau ingin dipisah menggunakan underscore tanpa spasi. Ya. Jadi ini sering digunakan untuk nama kolom di database. Jadi kalau kalian bikin database, nama atribut atau kolomnya boleh menggunakan order underscore close. Misalnya apalagi di tabel. Tabel nama underscore mata kuliah. Gitu ya. Lalu ada dokumen kodenya. Nah, di sini ya. Jadi pikirkan orang-orang yang akan menggunakan kode Anda. Ya. Jadi orang lain mungkin dapat
menggunakan kode untuk praktek, tapi hanya jika jelas didokumentasikan. Apalagi nih? Kayak gunakan tag XML untuk jika coding ini ya. Oke, lalu ada komponen diagram digunakan untuk mendokumentasikan ketergantungan antar komponen. Komponen di dalam diagram berarti kan terkait dengan unit perangkat lunak modular dan antar muka. Lalu ada deployment diagram di sini untuk konfigurasi elemen pemrosesan runtime atau artefak. Oke, bedanya komponen dengan deploy apa? Kalau ini kan bicara dokumentasi ya, dokumentasi komponen diagram. Apa aja nih? Berarti ini termasuk di komponen diagram apa nih? Unit perangkat lunak modular dengan antarmuka yang unit perangkat lunak dengan antarmuka. Apa nih? Unit perangkat lunak dengan antarmuka, komponen diagram. Oke, saya ini ya lihat untuk komponen diagram ini lebih ke UML ya. UML-nya, diagram UML-nya seperti use case diagram. Berarti ini terkait UML. Nah, kalau deploy diagram apa? Deployment Oke, berarti ini lebih ke ini ya, artefak. Berarti berisi node-nodenya. Nah, kita lihat ya, kita ke komponen. Nah, komponen ini ikonnya persegi panjang dengan ikon komponen di sudut kanan atas. Dapat memberikan atau memerlukan interface. Oke, seperti ini. Ada dependensi antara komponen. Yang komponen yang mana? Sudut kanan atas. Berarti ini ya komponen ya. Dependensi antara komponen. Ada production scheduler dan staff planner. Nah, berarti ini kenapa ada panah ke atas nih?
Berarti kan di sini ada aliran data kan. Aliran data antar komponen di sini. Ada staff learner ini kan staff yang membuat apa plan ya, membuat plan berarti kan dia butuh aliran data ke production scheduler. Jadi gambaran diagramnya seperti ini, panahnya menuju ke production scheduler. Oke, lalu ada notasi of component diagram, ya. Notasi. Oke, kita lihat. Di sini ada scheduling dan ada planning. Ya, berarti yang dari ini, gambar yang pertama ini, dibuat lagi seperti ada koneksi antar untuk memprovide interface. Ya. Berarti dari mana? Pertamanya, jalur data yang bergerak itu dari mana dulu? Dari planning dulu atau scheduling dulu? Oke, Irma Yanti, open mic coba. Oke, Mbak Irma Yanti bisa open mic nggak? Ya. Ini baca nih, gampang nih. Dari diagram ini yang mana dulu? Planning dulu atau scheduling dulu nih? Ya, silakan. Udah Vicon cuman 10 orang ya. Jadi dari planner, kemudian dari plannernya itu kan planner kan masih bersifat rencana, Bu. Kemudian rencana dimatangkan di planning yang berisi interface dan juga required atau analisis kebutuhan. Setelah planning yang berisi apa tadi interface provide dan required interface, baru ke penjadwalan produksi. Setelah penjadwalan produksi baru dijadwalkan atau scheduling. Kalau menurut saya sih yang saya lihat begitu, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, makasih Mas Iwan ya sudah bantu menjelaskan untuk komponen diagram ini. Berarti dilihatnya kita dari planning dulu ya, planning dulu baru ke scheduling ya. Nah, sekarang ke komponen dengan port ya, menunjukkan bahwa komponen delegasi tanggung jawab atas perilaku antarmuka yang ke subkomponen. Oke, berarti di sini ada spooler. Spooler ini apa? Spooling, printer driver. Nama komponennya spooler, lalu ada portnya nih. Ini kan portnya ya. Ini kan portnya. Nih, printer driver. Ya, Bu. Lalu Ya, Bu. subkomponennya yang mana? Subkomponennya ya spooler tadi itu, Bu. Kalau port itu artinya dia komunikasi ke eksternal, Bu.
Nah, itu yang dimaksud eksternal itu ya printer driver itu, Bu. Ya kan, eksternal kan, printer kan? Ya, nah Iya, itu pakai port kan untuk printer. ada butuh portnya kan? Oke, Ya, spooling ini apa sih bahasa Indonesianya? Spool, ini ada planning, scheduling, ada spooling. Apa spooling tuh? Salinan ini Bu, spooling printer itu sebelum kita mencetak itu kan printer akan menyekan ini ya, melihat melihat data apa yang kita cetak gitu. Nah, spooler itu itunya Bu, scan apa ya penjelasannya ya, scanan yang mau kita cetak itu loh Bu. Karena dari bahasa itu spooling itu adalah ini multi program yang bertujuan untuk menyalin data antara perangkat yang berbeda. Jadi kan dari komputer kita kan ada bentukan yang tampil di mana? Di layar komputer kita mau dicetak, mau di print. Nah, itu dilihat dulu pakai spooler itu, Bu. Oke. Ini juga sama ya. Nah, ini berarti disesuaikan nih gambarnya. Sesuai dengan, ini menunjukkan tanggung jawab ya. Berarti ini lebih detail lagi dari kita ada printernya, ya. Berarti ada proses printing di sini. Ya, ada proses printing, lalu ada delegates printing spooling di sini, ya. Nah, di sini ada print manajernya kan. File yang mana dulu yang akan kita print. Berarti di sini ada beberapa filenya. Ya, di sini berarti lebih ke tanggung jawab dulu yang akan di-print itu yang mana dulu ya. Oke, sekarang ada komponen. Komponen telah berubah dengan UML 2.0 ya. Mereka tidak lagi ditampilkan di diagram deployment di mana mereka telah diganti oleh artefak. Nah, ini bisa logis atau fisik. Nah, untuk form komponen, nah di sini ada dua peneliti namanya Chessman dan Daniel membuat perbedaan nih yang jelas ya antara 4 komponen ini. Dari spesifikasi, implementasi, install, dan komponen objeknya. Nah, ini ada referensinya ya, silahkan dipelajari lebih lanjut. Oke, sekian untuk materi ke sebelum UAS ini. Oke, berarti ini ada 10 ya tadi ya. Iya, Bu. 10, kadang 11. Nggak tentu juga, Bu. Ini yang aktif siapa aja ya tadi ya di antara segini siapa aja tadi? Ada Mas Rijal, ada Mas Iwan, Ada Mas Muzakir, Muzakir, terus siapa ah, lagi tadi? ah, Ahmad As'ari tadi, Kayak Ahmad Ashari, 5, siapa lagi? Mbak Irma tadi di Irma chat. aktif. Oke, Mbak Joana aktif nggak? Mbak Juane tadi ini Bu, hadir dari awal tapi eh, tidak komen ataupun open mic. Oke, 6. Ahmad, Ya ini baru. Terus Mas Rio tadi curhat masalah absensi. oke. Ahmad Asyari ada nggak di sini? Hadir, Bu. Ada, ada. Feby Hidayat, Ada Bu. Hadir mana Bu, Feby Hidayat? hadir Bu, saya lagi ada Zoom lagi ya di Microsoft Teams Bu. Mohon maaf. Tapi monitor sini Bu.
Ahmad Asyari. Hadir, Bu. Oke, Hadir. berarti kesimpulannya coba siapa aja tadi yang merespon saya waktu Vicon, siapa aja? Sebutin siapa aja? Iwan, Mbak Iwan, Ahmad As'ari, Ahmad kemudian Asyari ya. Ari, Terus siapa lagi? ya, Irmayanti. Febi, Irmayanti ya, Febi, Ahmad Sofiullah, Yowen, Rio, Maria, yang semua ini yang ini tadi respon dari awal saya tahu hadir Bu. Kemudian tambah Mas Mujakir sama Mas Rijal. Oke, Berarti ada 10 Bu, iya 10. oke, Mas Iwan tolong catat ya. Oh, Tolong catat baik Bu. nama-nama di yang tadi ya. Yang hadir Vicon ini berarti tidak usah UAS. Oke? Iya, iya, iya Bu. Terima kasih. Nggak Saya usah minta nih. izin. Iya Bu, saya minta izin ini dulu Bu. Coba dicek-cek lagi tadi siapa aja. Masalahnya dari 70 mahasiswa yang hadir cuma 10. 60 mahasiswanya kemana? Gitu. Oke lah, misalnya untuk Vicon ini tidak diwajibkan dari sisi mahasiswa, tapi kesadaran diri, oke lah susah nih lagi kerja, tapi setidaknya diklik LMS-nya meskipun lagi apa-apa gitu. Itu masih saya hargai gitu kan. Oke, Mas Iwan ya. Iya, iya Bu. Kayak tolong dicatat nama-namanya, nama-nama di atas tidak perlu UAS. Ya. Iya, Jadi Bu. cukup nanti cukup lampirkan di lembar jawaban UAS-nya, sebutkan nama dan NIM dan bukti kalian Vicon di sesi hari ini. Ini di screenshot saja. Screenshot ya. Gitu ya. Jadi saya mengapresiasi kalian juga di tengah kesibukan, setidaknya ya untuk Vicon ya datanglah gitu. Ya kan terakhir untuk semester ini. Gitu kan. Maaf Bu, datangnya telat Bu. Maaf. Tambahin. Udah Bu, sudah Bu. Ada Saya kok banyak ya? Febi Dayatullah, Ahmad Sofiullah, Ahmad Asyari, Irmayanti, Joen, Rio Evander, Maria, Hasbullah, Mujakir, Rijal, saya. Banyak Bu, lumayan. Mas Hasbi Tapi nggak keluar masuk masuk ya. Bu. Enak Mas aja. Hasbi nggak masuk. Kamu Iya Bu. baru datang Bu. Tadi siang nggak ada Bu. Saya berusaha 2, Bu, 3, jangan 4, Bu. 7, 8, 9. Iya Bu, 11 orang Bu. Oke. Langsung ini ya, dicatat ya di grup ya, takut lupa saya. Di grup ABO nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa, jangan deh, jangan. Ini aja Bu ya, Japri aja ya Bu ya. Ya, di Japri aja, kan ini tahu kan, Iya Bu, ya Bu. gitu ya. Oke, sekian Iya Bu. untuk Vicon hari ini. Untuk rekan-rekan yang tidak hadir di Vicon ini, jangan lupa untuk mengerjakan UAS-nya, ya. UAS-nya berlangsung selama 2 minggu, tidak ada penambahan waktu, karena 2 minggu itu udah cukup lama untuk versi ujian akhir semester, ya. Jadi semoga kalian nilainya di atas 80 dapat A semua. Semoga semua mata kuliah juga bagus-bagus semua. Semoga di semester ganjil kalian mendapatkan mata kuliah yang benar-benar membuat kalian semangat. Ya, jadi jangan ini ya, jangan patah semangat untuk kuliahnya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ujian. Makasih Bu. wabarakatuh.